Om Swastiastu. Selamat malam Bapak Sunar dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi mengenai alternatif dan risiko investasi. Untuk anggota kelompok 8 ada 3 orang. Yang pertama Devi Fitri Ramadhani, absen 3. Yang kedua Nika Dedian Mahyati, absen 25. Dan yang ketiga Niptut Pranjini, absen 31. Untuk materi akan dibahas yaitu yang pertama mengenai kriteria penilaian investasi dan yang kedua risiko investasi. Untuk materi pertama, kriteria penilaian investasi. Kriteria investasi adalah penilaian yang dilakukan untuk mengukur imbal hasil yang didapatkan atau biaya yang dikeluarkan untuk suatu instrumen investasi. Biaya investasi adalah uang tambahan yang Anda keluarkan untuk melancarkan proses investasi. Selanjutnya, alternatif investasi. Alternatif investasi maksudnya adalah tindakan investasi alternatif di luar investasi seperti biasanya. Investasi dilakukan pada instrumen investasi dengan tujuan tertentu dan mempunyai risiko cukup, tetapi ada kemungkinan tingkat pengembaliannya tinggi. Secara garis besar, lahan investasi secara umum dapat dibagi dua, yaitu real asset investment and financial asset investment. Yang pertama, real asset investment merupakan komitmen mengikatkan aset pada sektor real atau komitmen mengikatkan aset di luar sektor keuangan. Misalnya membeli ruko untuk berdagang tekstil atau barang lainnya, membangun pabrik, membeli apartemen, kemudian disewakan, dan juga membeli lukisan untuk dijual kembali. Yang kedua yaitu financial asset investment. Investasi di sektor keuangan atau portfolio investment adalah komitmen untuk mengikatkan aset pada surat-surat berharga atau security yang diterbitkan oleh penerbitnya. Contoh investasi pada sektor keuangan ini misalnya kita menabung uang di bank, membeli saham, obligasi, atau reksadana. Yang materi ketiga yaitu konsep nilai waktu uang. Berdasarkan pengaruh waktu atas nilai uang, maka nilai uang akan berubah di waktu yang akan datang kalau jumlahnya sama. Hal ini disebabkan karena perkembangan perekonomian di mana masyarakat semakin tahu arti perkembangan perekonomian dan bagaimana dampaknya terhadap harga-harga secara umum. Nilai uang terhadap waktu atau time value of money adalah suatu konsep yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang akan lebih berharga daripada nilai uang masa yang akan datang, atau suatu konsep yang mengacu pada perbedaan nilai uang yang disebabkan karena perbedaan waktu. Bembawok dalam Schiavelli Antonio tahun 2001 halaman 34 mengungkapkan 3 alasan mengapa nilai barang di waktu yang mendatang akan berkurang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, keuntungan di masa yang akan datang diragukan. Hal ini disebabkan oleh ketidakpastian peristiwa serta kehidupan manusia yang akan datang. Sedangkan keuntungan masa kini sangat jelas dan pasti. Yang kedua, kepuasan di masa kini lebih bernilai. Bagi beberapa orang, kepuasan terhadap kehendak atau keinginan masa kini lebih bernilai bagi manusia daripada kepuasan mereka pada waktu yang akan datang. Selanjutnya, barang-barang pada waktu kini lebih penting dan berguna. Dengan demikian, barang-barang tersebut mempunyai nilai yang lebih tinggi dibanding dengan barang-barang pada waktu yang akan datang. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Penilaian investasi. Berikut kriteria atau metode yang dapat digunakan untuk menilai dan menentukan kelayakan suatu usaha. Yang pertama ada payback period, merupakan metode yang paling sederhana, yakni menghitung waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan biaya awal investasi berdasarkan arus kas. Sederhananya, lamanya sebuah investasi mencapai titik impas atau break-even point. Rumusnya, nilai investasi dibagi dengan kas bersih milik perusahaan. Kemudian ada net present value, merupakan rasio perbandingan antara nilai sekarang dari arus kas masuk dan nilai sekarang dari arus kas keluar selama periode waktu tertentu. Apabila nilai net present value positif, maka investasi tersebut layak untuk diambil dan sebaliknya. Untuk rumusnya, nilai arus kas yang diharapkan sekarang dikurangi dengan nilai modal investasi yang disetor. Kemudian ada appraised rate of return. Metode penilaian investasi untuk mengukur besarnya keuntungan yang diperoleh dari sebuah investasi. Nilai AER merupakan presentasi
laba bersih terhadap jumlah modal investasi awal. Jika persentase ARR termasuk tinggi, maka investasi itu layak untuk dipilih dan sebaliknya. Untuk rumusnya, laba setelah pajak rata-rata dibagi dengan investasi rata-rata per 100%. Selanjutnya, kemudian ada internal rate of return. Merupakan metode yang digunakan untuk memperkirakan profitabilitas dari investasi bersangkutan. Nilai IRR diperoleh dengan trial error, tingkat diskon agar nilai NPV dari semua arus kas sama dengan 0. Nilai IRR yang tinggi dibandingkan modal investasi menunjukkan besarnya keuntungan, sehingga layak untuk dipilih, dan sebaliknya jika rendah, maka investasi tersebut dianggap terlalu beresiko. Untuk rumusnya, tingkat bunga kecil ditambah dengan net present value bunga kecil per total present value bunga kecil dikurangi total value bunga besar dikali dengan bunga besar dan dikurangi bunga kecil. Kemudian ada profitability index. Merupakan metode pengukuran rasio nilai sekarang dari arus investasi di masa depan terhadap jumlah investasi awal. Nilai PI yang lebih besar dari 1,0 dianggap sebagai investasi yang baik. Jika nilai PI kurang dari 1,0, maka lebih baik mencari investasi lain yang lebih menguntungkan. Di mana rumusnya present value arus kas masa depan dibagi dengan nilai investasi. Selanjutnya, kemudian ada nilai proyek dengan net present value. Contohnya, sebuah perusahaan sedang merencanakan sebuah proyek dengan investasi awal sebesar 80 juta. Investasi ini diproyeksikan menghasilkan arus kas sebesar 100 juta di tahun selanjutnya. Maka berapa net present value dari proyek tersebut dengan asumsi bahwa tingkat pengembalian yang diminta adalah 10% atau 0,1 dan tidak ada nilai sisa pada akhir proyek. Rumusnya yaitu arus kas per 1 ditambah dengan I pangkat T dikurangi dengan investasi awal, di mana perhitungannya 100 juta per 1 ditambah 0,1 pangkat 1 dikurangi dengan 80 juta, hasilnya yaitu 10.909.090 rupiah. Berdasarkan hasil tersebut, net present value ini menunjukkan hasil NPV positif dari kemungkinan besar menguntungkan, sehingga manajer perusahaan tersebut dapat menerima proyek ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai risiko investasi. Risiko investasi merupakan potensi kerugian yang dapat dialami investor dari aktivitas investasi tersebut. Selanjutnya, baik, risiko investasi ini umumnya dan risiko tidak sistematis atau unsystematis risk, di mana risiko sistematis merupakan jenis risiko eksternal yang tak dapat dihindari atau dikendalikan. Risiko investasi ini dapat mempengaruhi semua efek serta tak dapat dikurangi dengan diversifikasi. Selanjutnya, risiko tidak sistematis merupakan jenis risiko yang dapat dihindari atau dikendalikan. Risiko investasi ini dapat diatasi dengan membentuk portofolio investasi atau melakukan diversifikasi. Selanjutnya,
Jadi risiko sistematis ini terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu ada risiko suku bunga. Risiko suku bunga ini merupakan risiko investasi yang muncul karena adanya fluktuasi suku bunga sehingga dapat mempengaruhi pendapatan investasi. Kemudian yang kedua ada risiko falas. Risiko falas ini merupakan risiko investasi yang terjadi karena adanya perubahan kurs valuta asing. Contohnya ketika mata uang domestik tengah melemah. Selanjutnya ada risiko inflasi. Risiko inflasi ini disebut juga risiko daya beli yang berarti peluang arus kas dari investasi memiliki nilai yang lebih rendah di masa depan karena adanya perubahan daya beli akibat inflasi. Kemudian yang terakhir ada risiko komoditas, merupakan risiko investasi yang dipicu karena adanya perubahan harga komoditas tertentu, biasanya dipengaruhi oleh fluktuasi harga, juga permintaan dan penawaran. Selanjutnya ada risiko tidak sistematis. Risiko tidak sistematis ini juga dibagi beberapa jenis. Yang pertama ada risiko likuiditas. Risiko likuiditas ini merupakan risiko yang terjadi karena adanya kesulitan menyediakan uang tunai dalam periode tertentu. Kemudian yang kedua ada risiko reinvestment. Merupakan risiko yang terjadi pada penghasilan aset keuangan yang mewajibkan perusahaan melakukan investasi. Maksudnya reinvest. Kemudian yang ketiga ada risiko finansial. Jadi risiko finansial ini merupakan risiko yang berkaitan dengan struktur pendanaan. Dan yang terakhir ada risiko bisnis, merupakan risiko yang berkaitan dengan bisnis perusahaan tempat seseorang berinvestasi. Selanjutnya. Baik, sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami tutup presentasi ini dengan Parama Santi, Om Santi, 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 Om. Selamat malam, terima kasih.